Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi adik-adik, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk pembahasan kegiatan pembelajaran 2 dari modul Fisika SMA SMK kelas 10 semester 1. Sekarang kita masuk di kegiatan pembelajaran 2, yaitu besaran vektor. Nah, di kegiatan pembelajaran ini, setelah adik-adik mempelajarinya atau setelah adik-adik belajar untuk kegiatan pembelajaran 2 ini, adik-adik diharapkan bisa yang pertama memahami definisi besaran vektor, kedua bisa menguraikan sebuah vektor menjadi dua komponen saling tegak lurus dan sebidang, ketiga bisa menjumlahkan dua vektor sejajar dan vektor tegak lurus, keempat adik-adik bisa menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan metode jajar genjang. Yang kelima, bisa menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan metode poligon. Terus, keenam, adik-adik bisa menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan metode analisis. Di sini metode analisis. Kemudian yang ketujuh atau terakhir, adik-adik bisa menghitung hasil perkalian dua buah vektor atau pengayaan. Kemudian kita lanjut di pembahasan yaitu definisi vektor. Vektor adalah jenis besaran yang mempunyai nilai dan arah. Besaran yang termasuk besaran vektor antara lain itu perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Terus penulisan sebuah simbol besaran vektor dengan menggunakan huruf tegak dicetak tebal. Nah, misalnya vektor AB. Ini vektor AB ditulis dengan huruf tegak dengan dicetak tebal. Ini merupakan dibaca vektor AB karena huruf tegak dan dicetak tebal. Kemudian simbol besaran vektor yaitu dengan menggunakan huruf cetak tebal atau huruf cetak tipis yang ada tanda panah di atasnya. Nah, kalau kita tidak cetak tebal, kita bisa menggunakan tanda panah di atasnya, seperti misalnya kan vektor gaya, maka simbolnya itu F atau vektor F kita tulis seperti ini, ada tanda panah di atasnya. Kemudian kemudian selain besaran vektor, ada juga besaran yang hanya memiliki nilai. Ya, besaran apa itu? Jadi besaran yang hanya memiliki nilai adalah termasuk dalam besaran skalar. Nah, di antaranya atau besaran skalar di antaranya itu massa, waktu, kuat arus, usaha, energi, dan suhu. Jadi sebuah vektor digambarkan oleh sebuah anak panah. Panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor, sedangkan arah anak panah mewakili arah vektor. Ya, kita lanjut gambar dan notasi vektor. Jadi apa itu notasi? Nah, notasi atau simbol sebuah vektor dapat menggunakan satu atau dua huruf dengan tanda panah di atasnya. Ketika kita melihat pada gambar, kita bisa pahami bahwa notasi adalah misalnya pada ini gambar A itu notasinya ini, kemudian gambar B notasinya ini, atau simbol gambar B yaitu vektor AB, kemudian notasi ini atau simbol gambar C itu vektor B. Atau di sini vektor A atau notasinya A. Itu untuk notasi. Kemudian titik, kemudian titik A ini disebut titik pangkal vektor dan titik B disebut ujung vektor. Sama halnya juga di gambar B ini titik pangkal, kemudian ini disebut ujung vektor. Begitupun dengan gambar C. Ini titik pangkal,
dan ini ujung vektor. Jadi kita lanjut di gambar vektor A, vektor B, dan vektor C dengan arah masing-masing membentuk sudut 45 derajat, 90 derajat, dan 225 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi vektor A ini itu membentuk sudut sebesar 45 derajat. Kemudian vektor B ini membentuk sudut 90 derajat dan vektor C membentuk sudut 25 derajat, atau kita bisa jumlahkan antara vektor B kan ini misalnya ini 90 derajat, terus tambah lagi ini 90, sudah 180 derajat, ditambah 45 derajat, itu berarti semua ini membentuk sudut 225 derajat. Itu dari vektor C. Jadi ini merupakan gambar vektor yang membentuk sudut 45 derajat, 90 derajat, dan 225 derajat terhadap sumbu X positif. Lanjut penjumlahan dua vektor. Jadi ini merupakan contoh penjumlahan dua vektor. Misalnya Anda misalnya kan kita di sini, misalnya Anda bepergian mengelilingi kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor. Nah, 2 jam pertama Anda bergerak lurus ke timur dan menempuh jarak sejauh 50 km. Ini sejauh 50 km. Tunggu. Ya, ini di sini sejauh 50 km. Setelah istirahat, Anda kembali melanjutkan perjalanan lurus ke timur sejauh 30 km lagi. Ya, Anda kan di sini Anda istirahat, kemudian Anda melanjutkan sejauh 30 km. Nah, dilihat dari posisi asal, Anda telah berpindah sejauh 50 km. 50 km ditambah 30 km sama dengan 80 km ke timur. Ini dikatakan resultan berpindah Anda adalah 80 km ke timur, atau jika vektor A dan B searah, besar vektor resultan R adalah vektor R itu sama dengan vektor A ditambah vektor B, dengan arah vektor R sama dengan arah vektor A dan B. Misalnya ini kan searah, atau pertama A-nya itu 50 km terus melanjutkan atau searah dengan 30 km. Jadi vektor penjumlahan vektornya itu kita tambahkan. Ya, sedikit berbeda dengan gambar kedua ini. Misalnya setelah Anda menempuh jarak lurus 50 km ke timur, Anda kembali lagi ke barat sejauh 30 km. Di sini kan Anda sudah sampai di sini. Kemudian Anda atau adik-adik kembali ke barat sejauh 30 km. Jadi relatif terhadap titik asal, perpindahan Anda menjadi titik asal itu kan tadi 50 menjadi 50 km dikurang 30 km sama dengan 20 km. Jadi ini hasilnya 20 km ke timur. Secara grafis ini merupakan perpindahan kita dari timur ke timur, karena awalnya kan 50 tetapi kita kembali ke barat itu sejauh 30 km, atau vektor tersebut arah ini berlawanan seperti pada ini.
sebaliknya seperti pada penjelasan tadi. Jika kan tadi searah berarti vektor resultannya itu ditambah, kemudian sebaliknya atau gambar kedua, gambar B itu menjelaskan jika kedua vektor tersebut berlawanan, besar resultannya adalah vektor R sama dengan vektor A dikurang vektor B, karena vektor tersebut berlawanan dengan arah vektor R sama dengan arah vektor yang terbesar. Jadi ini merupakan penjelasan tentang penjumlahan dua vektor. Berarti kita pahami bahwa ketika arahnya searah berarti ditambah, ketika berlawanan arah kita kurang. Ya, kita lanjut ke resultan dua vektor. Di sini ya, di sini resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Jadi ini resultan dua vektor ya. Oke, resultan dua vektor yang saling tegak lurus dapat kita perhatikan pada gerak perahu dalam sungai yang mengalir seperti pada gambar satu ini. Nah, di sini ada arus air begini misalnya ke timur, kemudian perahu ke sana. Nah, ternyata ketika kita amati gambar kedua, ternyata dua vektor yang saling tegak lurus, maka resultannya dapat membentuk segitiga siku-siku karena tadi perahunya miring karena ada arus air, sehingga besar vektor-vektor itu dapat memenuhi dalil Pitagoras seperti berikut, atau seperti C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, jadi C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, atau tangent A sama dengan tangent alfa itu sama dengan alfa per beta. Itu bisa kita perhatikan pada gambar kedua. Lanjut, vektor dengan sudut tertentu. Jadi untuk meresultankan vektor itu ada berbagai metode, di antaranya metode jajar genjang, metode poligon, dan metode analisis. Langsung kita ke metode jajar genjang. Nah, apa itu metode jajar genjang? Tentu kita sudah bisa membayangkan dari namanya. Metode jajaran genjang adalah metode penjumlahan dua vektor dengan menggambarkan garis-garis sejajar vektornya melalui ujung vektor yang lain sehingga terbentuk jajar genjang. Contohnya seperti pada gambar ini. Ya, kita bisa lihat pada gambar bagian B. Jadi, besar resultan vektor dapat diukur dari panjang diagonalnya. Jika penggambarannya benar, secara matematis dapat dilakukan penurunan. Nah, kita ambil garis yang sejajar, misalnya garis ini sejajar dengan garis di sini, kemudian garis di sini sejajar dengan garis di sini. Untuk penurunannya kita bisa perhatikan pada gambar bagian C. Dengan menggunakan sifat proyeksi vektor, maka vektor F1 dapat diproyeksikan ke arah sejajar dan tegak lurus vektor F2. F1 tegak lurus F2 sejajar, sehingga ada dua vektor yang saling tegak lurus, yaitu F1 sin A dan F2 cos A tambah F2. Ya, kita masuk di metode poligon. Apa itu metode poligon? Jadi, metode poligon adalah cara meresultankan vektor dengan cara menggambar. Nah, salah satu vektor sebagai acuan dan vektor lainnya disambungkan
dengan pangkal tepat pada ujung vektor sebelumnya, sehingga resultan vektornya dapat dibentuk dengan menggambar anak panah dari pangkal awal hingga ujung akhir. Seperti pada gambar, coba kita perhatikan gambar tersebut. Nah, sebuah balok dipengaruhi 3 gaya. Resultan gaya yang bekerja pada balok ini memenuhi vektor Fr sama dengan vektor F1 tambah vektor F2 tambah vektor F3. Dengan metode poligon dapat digambarkan dengan acuan vektor F1 dilanjutkan vektor F2 dan vektor F3 seperti pada gambar bagian B. Jadi vektornya saling bersambung. Lanjut, metode analitis. Teman-teman masih ingat dengan sifat vektor? Nah, ternyata sifat vektor dapat digunakan untuk menentukan resultan vektor yang sudutnya bervariasi dan jumlahnya 2 atau lebih. Vektor-vektor yang sejajar dapat ditentukan resultannya dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan. Kedua resultan pada arah sejajar pasti saling tegak lurus, sehingga resultan akhirnya dapat menggunakan dalil Pythagoras. Dari penjelasan ini atau metode dengan langkah-langkah seperti inilah yang dinamakan metode analitis. Next, selisih dua vektor yang mengapit sudut. Pada gambar A, kita perhatikan itu ada vektor A dan vektor min A. Jadi di gambar A ini vektor A dan vektor min A itu memiliki besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Ya, arahnya berlawanan. Kemudian pada gambar B, selisih dua buah vektor, misalnya vektor A dan vektor min B. Jadi secara grafis sama dengan jumlah antara vektor A dan vektor min B. Ya, secara grafis itu jumlahnya sama. Lanjut, melukis resultan beberapa vektor dengan metode poligon. Jika terdapat 3 buah vektor, misalnya vektor A, vektor B, dan vektor C, yang besarnya dan arahnya itu berbeda seperti diperlihatkan pada gambar A. Nah, jadi resultannya dapat diperoleh dengan cara menggunakan metode poligon, yakni kita hubungkan titik tangkap vektor B pada ujung vektor A dan titik pangkal vektor C pada ujung vektor B. Kemudian ya bisa kita perhatikan pada gambar. Lanjut, buat vektor resultan atau vektor R dengan titik tangkap sama dengan titik pangkal vektor A dan ujung panahnya tepat di titik ujung vektor, sehingga hasilnya itu bisa kita lihat seperti pada gambar bagian C. Vektor 0. Vektor 0 adalah vektor hasil penjumlahan beberapa buah vektor yang hasilnya 0. Sebagai contoh, 5 buah vektor atau vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D dan vektor E menghasilkan resultan sama dengan 0. Maka secara matematis ditulis vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D tambah vektor E sama dengan 0. Dengan menggunakan metode poligon, secara grafis vektor-vektor tersebut diperlihatkan seperti pada gambar. Kita perhatikan gambar. Nah, perhatikan bahwa ujung vektor terakhir atau vektor E bertemu kembali dengan titik pangkal vektor pertama atau vektor A. Adapun kesimpulan dari
kegiatan pembelajaran 2 ini, yaitu yang pertama, besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja. Contoh, jarak, laju, luas, volume, suhu, dan energi. Yang kedua, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Berbeda dengan besaran skalar. Kalau besaran skalar kan hanya memiliki nilai saja. Kalau besaran vektor memiliki nilai dan arah. Contoh, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Yang ketiga, notasi atau simbol sebuah vektor dapat menggunakan satu atau dua huruf dengan tanda panah di atasnya atau dengan dicetak tebal, yaitu adalah notasi. Keempat, penjumlahan vektor dapat menggunakan metode grafis, metode analitis, metode poligon, dan metode ukuran. Yang kelima, metode poligon atau metode grafis merupakan cara meresultankan vektor dengan menyambungkan gambar-gambar vektor. Ya, demikianlah pembahasan untuk materi pembelajaran 2 atau kegiatan pembelajaran 2 ini. Jadi adik-adik bisa melanjutkan untuk pembahasan latihan soalnya. Itu ada di video selanjutnya. Jangan lupa adik-adik lanjut ke video berikutnya ya. Terima kasih.